pertandingan Inter lawan Torino ini semacam gladi bersih gimana nanti kita lawan Liverpool, soalnya sama-sama tanpa Barella. Yo, halo Sobat Ngoming, apa kabar? Nah, nanti malam atau besok dini hari kita akan melawan Torino di kandang sendiri. Waduh, jadi bisa dibilang ini pertandingan Inter lawan Torino ini semacam gladi bersih gimana nanti kita lawan Liverpool, soalnya sama-sama tanpa Barella. Kita udah sama-sama tahu gimana kalau lapangan tengah kita tanpa Barella itu kayak gimana gitu. Seperti yang aku udah pernah bahas sebelumnya, Calhanoglu dia memang ajib banget dalam playmaking. Jadi kita itu udah kayak pakai double playmaker di Brozo dan di Calhanoglu. Tapi Barella ini benar-benar bikin lapangan tengah kita itu seimbang gitu loh. Terbukti lawan apa itu yang Barella ditarik di pertengahan babak kedua langsung melempem, Pak. Padahal si Calhanoglu masih main, dan si Calhanoglu waktu itu di babak pertama main sangat sangar. Begitu Barella hilang, Calhanoglu ikutan melempem karena dia nggak bebas lagi menusuk ke depan. Ya karena itu aku ya bilang Barella itu ada sebagai penyeimbang. Contohnya adalah ketika si D'Ambrosio maju itu Barella ada di second line, bahkan dia hampir ngasih assist ke Ambrosio. Nah, begitu juga ketika Calhanoglu maju, Barella itu selalu ada berjaga di second line, meminimalisir kemungkinan serangan balik. Jadinya kalau ketika Barella nggak ada, yang sisa di belakang itu cuma si Brozo. Tentunya setelah 3 back, tapi kita tahu juga 3 back ini sering maju. Skriniar maju, D'Ambrosio maju, Bastoni. Paling yang agak jarang maju itu cuma De Vrij aja. Itu pun dia kalau udah bola mati udah pasti di depan. Jadi ini kita lihat gimana nih lawan Torino nih. Bagusnya lawan Torino ya tentu satu, bukannya bermaksud meremehkan, tapi sekali lagi di atas kertas materi pemain kita itu jauh sekali di atas Torino. Apalagi salah satu pemain yang terbaik yang ada di Torino yaitu Belotti absen. Jadi ya kalau prediksi sih hampir pasti kita menang ya, cuma kita mesti ngelihat gimana lapangan tengah kita beroperasi tanpa Barella. Itu aja sih yang penting. Walaupun misalnya Barella nggak ada, tapi Brozo masih ada, Cala masih ada. Kita bisa pede karena kita tahu kan sama-sama Brozo ini kayak dirigennya lapangan tengah kita, terutama di tembok pertama benteng pertahanan kita itu si Brozo. Ini benar-benar apa ya, sampai-sampai Cassano bilang gini, aku tahu bahwa Brozo ini adalah pemain yang bagus, tapi gimana dia berevolusi menjadi salah satu gelandang terbaik di Eropa, aku benar-benar nggak ngerti. Cassano aja sampai termehek-mehek. Termehek-mehek. Nah, ini aku mau bacakan beberapa stats penting sebelum laga lawan Torino. Torino sebenarnya sedang ada di form yang bagus ya, karena dia 4 pertandingan terakhir tidak terkalahkan. Tapi Inter 10 pertandingan terakhir tidak terkalahkan, di mana 5 kemenangan beruntun. Apa 6 ya? Kayaknya 6 deh. Coba nanti aku cek lagi ya. Aku sih kayaknya 6. Nah, kalau Torino dia 2 kali imbang, 2 kali menang. Jadi ini dari kubu Torino mereka sedang bermasalah juga ini. Ada 4 pemain yang tidak bisa bertanding. Yaitu seperti yang aku bilang tadi, ada Belotti, Dennis Praet, kemudian Simon Verdi dan Simon Edera. Kalau dari Inter kan sudah jelas Barella absen, kemudian Korea karena masih cedera. Kemudian aku terakhir baca Darmian juga masih absen. Jadi di wingback kanan hampir pasti si Dumfries sih. Kalau nggak si Dumfries ya paling D'Ambrosio. Kemudian di belakang ya sudah Bastoni, De Vrij, Skriniar. Kalau dari rekor head to head juga Inter jauh unggul. Ini kita 70 kemenangan, kemudian 50 kali imbang dan 38 kali kalah lawan Torino. Jadi hampir 2 kali lipatnya kita menang lawan Torino ya. Kemudian 5 pertemuan terakhir Inter lawan Torino kita cuma kalah sekali, yaitu pas tahun 2019, sudah lama. Tapi sisanya 4 kali kita menang semua. Kemudian ini statistik menarik. 5 laga terakhir di Serie A Inter selalu menang dan clean sheet, jadi tidak pernah kebobolan. Inter selalu menang dan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 4 laga terakhir lawan Torino di Serie A.
Inter tidak pernah kalah dalam 5 laga kandang terakhir lawan Torino. Kemudian, nah ini, Inter selalu gagal clean sheet dalam 7 laga kandang terakhir lawan Torino. Jadi di satu sisi kita 5 laga terakhir itu clean sheet, tapi lawan Torino 7 laga terakhir di kandang selalu gagal clean sheet. Nah, gimana ini? Saling bertolak belakang nih statistiknya. Inter tidak terkalahkan dalam 10 laga terakhir di Serie A, yaitu menang 8 kali, seri 2 kali. Kemudian di kandang juga Inter belum terkalahkan sama sekali. Kita kan cuma kalah sekali lawan Lazio, itu pun di kandangnya Lazio kan. Nah, kemudian Torino selalu menang dengan margin 1 gol dalam 2 laga terakhir di Serie A. Nah, kalau untuk perkiraan startup, aku yakin yang 3 belakang ya tetap trio Bastoni, De Vrij, Skriniar. Kemudian di depannya itu Brozo sudah pasti. Kemudian nah di kiri kan sudah pasti Calhanoglu nih. Di kanan ini siapa sentralnya yang di kanan? Kalau aku sih antara Vidal atau Lord, karena Lord kemarin main bagus. Jadi mungkin ini seperti yang aku bilang, ini kayak gladi bersih kita gimana nanti lawan Liverpool. Yang penting itu ya CM yang di kanan ini siapa? Apakah Vidal atau si Lord? Kalau Vecino sih agaknya aduh gimana ya, Vecino tuh hampir nggak ada kontribusinya setiap dia main. Kemudian kalau di wingback kanan, aku yakin Dumfries. Kalau nggak Dumfries, pasti di Ambrosio. Kalau di kiri, nah di kiri sih Perisic ya. Ya ini sayang sebenarnya, Di Marco ini aku suka ngeliat dia. Tapi kalau diadu sama Perisic memang bagusan Perisic. Jadi sekarang kesempatannya Di Marco tuh main cuma sebagai center back. Karena dia justru lebih bagus main di center back kiri ya, daripada dia wingback. Masalahnya center back kiri kita tuh Bastoni udah nggak ada lawan. Jadi ya Di Marco semoga dia mau sabar dulu ya. Karena kita lihat ini Perisic gimana nanti di Januari, kan jadwal kita padat sekali. Pasti dia akan dapat rotasi. Karena nggak mungkin tiap pertandingan Perisic main terus atau Bastoni main terus. Jadi antara dia di wingback kiri atau di center back kiri. Nah kemudian yang di depan nih, kalau menurutku si Toro atau Lautaro Martinez pasti main karena rekor dia lawan Torino itu bagus sekali. Dalam 4 pertemuan dia selalu mencetak gol lawan Torino. Kemudian pasangannya nih antara Dzeko atau Alexis Sanchez. Kalau dulu kan Dzeko ini tidak tergantikan, tapi sekarang si Alexis Sanchez 2 pertandingan terakhir bagus terus mainnya. 3 pertandingan terakhir bagus terus main. Aduh gimana nih. Kalau yang menurutku pasti main jadi starter itu si Toro sih. Sisanya antara Dzeko dan Sanchez. Menurut kalian siapa ini yang main, Dzeko atau Sanchez? Kalau menurut pilihan kalian. Oke, itu aja konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bela-belain nonton. Jangan lupa follow Instagram Ngomin. Di sana aku mau mulai tampilin beberapa replay gol-gol klasik Inter Milan. Sambil curi-curi nanti aku tampilin juga gol-gol pertandingan musim ini. Semoga nggak copyright ya. Kalau di Instagram sih kayaknya nggak. Cuma di YouTube ini aku nanti akan coba tampilin gimana caranya di YouTube Short biar bisa tampilin highlight atau replay gol yang sudah biar ada hiburan. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya besok. Semoga besok bisa bikin konten ya. Semoga kontennya juga konten kemenangan. Tapi kita tetap optimis guys. Oke, ciao ciao.